Ada sebuah pertanyaan yang mesti kita tanyakan sebelum kita menggunakan media sosial saat ini. Atau mungkin kalau perlu udah menggunakan, ini bisa lu tanyain untuk diri lu sendiri. Apa tujuan lu menggunakan media sosial? Apakah untuk bermain, cari uang, membuat konten, entertainment, atau hal lain sebagainya? Apa kita harus mengetahui tujuan kita dalam menggunakan media sosial? Karena ini nantinya yang akan menjadi panduan kita dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Karena jika kita menggunakan media sosial tanpa tujuan yang jelas, kita akan terombang-ambing, terbawa arus algoritma yang kadang suka nggak jelas. Kalau kita menggunakan media sosial hanya untuk sebagai ajang untuk FOMO, validasi, mencari pengakuan orang lain, mencari exposure yang dimana hal ini tidak sesuai dengan realita yang ada, tentu itu akan membuat diri kita capek sendiri. Kita nggak suka jogging nih, males lari, jalan kaki aja males. Tapi karena kita haus validasi, kita FOMO, akhirnya kita sewa joki Strava. Nah, buat segelintir orang yang ingin mempertontonkan kilometer lari tapi males lari beneran, muncul deh joki Strava. Atau kita pengen diakui sebagai seorang yang suka naik gunung, pengen naik gunung segala macem, suka banget dianggap sebagai anak yang gunung banget nih. Tapi kita nih males untuk naik gunung, akhirnya kita sewa jasa untuk beli story gunung gitu. Nah, dan menurut gue sebenarnya ini salah satu usaha yang cukup cerdas, di mana orang-orang yang bener-bener naik gunung ini, mereka menjual jasa mereka, jasa instastory mereka, membuat story dan mengirim kepada orang-orang yang mohon maaf bodoh, memanfaatkan kebodohan mereka untuk menjadi sebuah nilai ekonomi. Menurut Erving Goffman, ada yang namanya self-presentation, di mana kita itu bisa mempresentasikan diri kita sebagai seseorang yang kita ingin di panggung utama. Panggung utama di sini dalam konteks ini adalah media sosial. Kita bisa saja menjadi orang yang paling sporty, padahal kita malas olahraga. Kita bisa menjadi orang yang paling kaya, memframing diri kita sebagai orang yang paling kaya meskipun utang kita di mana-mana. Saya punya pemikiran. Kamu ini ya. Nah, lihat. Saya pikir utang segitu 10.000, saya utang jutaan. Nah, tapi ada adab. Kita juga bisa memframing diri kita sebagai seorang yang suka makanan-makanan fancy, makanan-makanan mewah. Padahal aslinya kita hanyalah orang yang makan orek, beli dari pagi untuk makan 3 kali sehari. Itulah yang disebut oleh Erving Goffman sebagai self-presentation, di mana masing-masing orang bisa mempresentasikan dirinya sendiri sesuai dengan apa yang ia mau. Dan hal ini terjadi di media sosial. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui tujuan kita menggunakan media sosial. Nah, kalau lu influencer, lu artis, lu model, apapun itu, yang memang pekerjaan ini seperti ini, itu mengharuskan adanya validasi, exposure. Semakin mereka mendapatkan validasi, semakin mereka mendapatkan exposure, itu akan berdampak besar kepada jenjang karir mereka yang nantinya akan mendapatkan nilai ekonomi. Dan bagi gue itu sah-sah saja, nggak ada yang salah karena memang kerjaannya seperti itu. Yang ribet, lu itu bukan artis, lu juga bukan influencer, lu bukan namanya model ataupun selebgram segala macam, tapi lu menjadi orang yang haus validasi, haus exposure, yang akhirnya menyusahkan diri lu sendiri, bahkan menyusahkan ekonomi lu sendiri. Ingat banget, Bang Raditya Dika pernah ngomong seperti ini, saat ini semua orang bisa jadi media, maka sayang banget jika mereka tidak memanfaatkan media itu sendiri. Kalau ditanya gue pribadi, apa tujuan gue menggunakan media sosial? Setidaknya ada 2 alasan besar mengapa gue menggunakan media sosial. Yang pertama sebagai arsip digital. Karena ternyata setelah gue pertama kali buka media sosial itu pas SD, di situ gue pertama kali menggunakan Facebook. Dan memang gue udah sering mempublikasikan beberapa foto, dan sampai sekarang foto itu masih bisa gue akses dan masih bisa gue lihat. Dan gue pikir-pikir, mengapa enggak momen-momen penting dalam hidup gue upload juga di Instagram yang kemudian nanti bisa gue lihat di kemudian hari. Kalau di Google Drive kan memang terbatas ya, Google Drive itu sangat terbatas dan juga dia mempublikasikan data itu sesuai dengan ukuran asli datanya, sehingga kalaupun mau dipublikasikan itu agak lama. Sedangkan di Instagram, media sosial lainnya itu sangat gampang banget karena ukuran filenya dikompres dulu tapi tidak mengurangi resolusi kualitas aslinya. Yang kedua, tujuan gue menggunakan media sosial adalah sebagai bentuk konten. Ya, gue menggunakan sosial sebagai sarana edukasi. Gue inget banget Bang Ferry Irwandi, mungkin dia kalau tidak salah mengutip perkataan Tan Malaka yang mengatakan bahwa salah satu kewajiban bagi mereka yang terdidik adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat. Dan
Ini pun yang sedang gue coba lakukan. Bukan berarti gue merasa sok pintar, tapi gue rasa hal-hal yang udah pernah gue pelajari di perguruan tinggi itu setidaknya bisa gue share melalui konten-konten yang gue publikasikan dan gue ciptakan di media sosial. Makanya gue punya akun namanya Panji PM. Di situ memuat seluruh macam keresahan gue, apa yang gue pikirin, apa yang gue sampein, yang kemudian gue pikir-pikir kayaknya kalau ini di-share di media sosial, di sebuah platform ini mungkin akan memberikan manfaat bagi beberapa orang. Dan walaupun tidak terlalu viral, tidak terlalu banyak yang nonton, setidaknya kalaupun misalnya gue meninggal, ini bisa menjadi digital heritage atau warisan bagi orang-orang atau netizen-netizen pengguna media sosial. Sehingga itulah tujuan utama gue dalam menggunakan media sosial. Sebagai penutup, maka kita bahas lagi ke pertanyaan yang mendasar. Apa tujuan lu dalam menggunakan media sosial? Udahlah, cukup capek gue.